Hai semua, kali ini saya mau unboxing dan juga review konsol Nintendo Switch lagi. Tapi kali ini bukan yang versi Lite-nya, melainkan yang versi regulernya, yaitu Nintendo Switch V2. Jujur aja sebenarnya saya sama sekali nggak ada rencana buat review versi ini. Tapi karena kebetulan saya dapat unitnya, tentu aja karena murah, jadi sekalian aja lah saya coba review. Kira-kira seperti apa konsolnya dan masih worth it nggak sih buat dibeli di tahun ini? Daripada penasaran, langsung aja nih simak videonya. Oh my god, what a Ya, seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya saya sama sekali nggak ada rencana buat bahas Nintendo Switch V2. Bukan tanpa alasan, melainkan karena saya sendiri udah punya yang versi OLED-nya. Jadi udah nggak kepikiran tuh buat cobain yang V2, apalagi V1. Toh kalau dilihat dari fungsinya juga nggak ada bedanya. Jadi daripada buang-buang duit, mending buat beli yang lain aja ya kan? Tapi entah kenapa pas udah buletin tekad, ada aja barang murah yang muncul. Contohnya ya kayak yang saya dapat kali ini, yaitu Nintendo Switch V2. Asli, ini beneran murah. Berapa harganya? Ntar saya kasih tahu deh. Sekarang kita coba cek barangnya dulu. Pertama kita coba cek dari boxnya. Untuk boxnya ini merupakan box KW yang secara tampilan kelihatan mirip kayak yang ori. Di bagian depan ada logo Nintendo Switch dan gambar konsolnya. Di bagian kanan, kiri, dan atasnya ada logo Nintendo Switch. Di bagian bawah terdapat keterangan isi dalam boxnya dan beberapa keterangan lain berbahasa Jepang. Sedangkan di bagian belakangnya terdapat logo Nintendo Switch dan juga gambar kontrolernya yang sedang digenggam, yang mana ini merupakan fitur utamanya. Kita coba buka. Di dalamnya terdapat bagian Nintendo Switch-nya. Ada Joy-Con kanan dan kiri berwarna neon red dan neon blue. Standar aja, bukan special edition. Kemudian ada docknya yang lumayan gede. Di sini ada logo Nintendo Switch-nya dan ada matanya pula. Docknya ini punya port yang cukup lengkap ya, dari port USB, port HDMI, sampai port Type-C buat chargernya. I'm feeling kind of lazy. I'll take my chance. Kemudian ada strap dan juga grip buat Joy-Con-nya. Ada kabel HDMI KW dan yang terakhir ada charger originalnya. Udah itu aja, lumayan lah ya, masih bisa dibilang full set. Walaupun untuk box sama HDMI-nya ini pakai yang KW sih, tapi nggak apa-apa lah, soalnya dapetnya murah juga. Lanjut kita coba cek unitnya. Dan seperti inilah penampakannya. Secara kondisi ini masih kelihatan oke ya, masih terbilang mulus walaupun bukan yang mulus banget. Bagian bodinya masih utuh, nggak ada cowak, dan apalagi bodi bengkok. Bagian rel Joy-Con-nya juga masih mantep, masih kuat dan gak berasa goyang-goyang. Mantep lah. Sedikit ngomongin soal build quality-nya, ternyata build quality-nya ini di atas ekspektasi saya. Jujur aja pada awalnya saya ngira kalau Switch V2 ini punya build quality yang biasa aja, kayak beberapa handheld Nintendo sebelumnya. Tapi ternyata enggak. Build quality-nya ini terbilang bagus, terkesan kokoh dan juga solid. Bahan bodinya pun juga oke, lebih bagus lah dari versi lainnya. Walaupun secara keseluruhan ini memang belum masuk kategori premium karena masih berasa kesan mainannya, terutama untuk bagian stand-nya ini nih yang kerasa nggak solid, kayak sekedar ada aja gitu. Tapi overall mantep lah, ini melebihi ekspektasi saya. Oh ya, untuk harganya sendiri, konsol ini saya dapat di harga 2,5 juta dari Tokopedia dengan kondisi full set dengan firmware yang masih OSW. Harga segitu terdengar standar ya, tapi ini enggak kok. Soalnya dalam paket pembeliannya saya dapat bonus 4 buah cartridge game sekaligus.
dengan judul yang mantep lagi. Kalau dihitung-hitung sih ini oke banget menurut saya. Lumayan lah, nggak perlu beli game lagi. Lanjut kita coba tes unitnya. Kita coba nyalakan. Dan berhasil. Seperti inilah tampilannya. Untuk tampilannya ini standar aja ya. Jadi langsung aja kita coba tes buat mainin game-gamenya. Looks like we're in kind of enough PC. You don't need a PC because we've got ice cubes. Okay, roll call. Gelatin here. Right here. Rocky. Puff ball right here. Ice. That's everywhere. Toilet. Step one. Position yourself on top. Oh my word! We forgot to bring the hand-powered recovery sensor with us. Look, relax. Super Lake Power Recovery Center. Lake Power? Why would it matter if I was hands are right? I tried to use my hands, but that's super wow over the tip extremely sorry. Gosh darn it, it's pretty sorry right there. Why did you do that? Why did you do that? We've got two. Sejujurnya main game di Nintendo Switch V2 ini kerasa biasa aja ya. Seru sih seru, saya akui itu. Tapi kalau dalam mode handheld, sejujurnya rasanya itu sama aja kayak handheld pada umumnya. Gak ada hal spesial, bahkan di beberapa bagian ini malah berasa agak kurang. Contohnya kayak di bagian handlingnya yang kurang ergonomis, layarnya yang punya kualitas biasa aja untuk sebuah gaming handheld, dan juga performanya yang entah kenapa kurang optimal dalam menjalankan beberapa gamenya, termasuk juga game Zelda TOTK yang notabene merupakan game first party-nya. Gak tahu deh kenapa, tapi ini bisa dimaklumi ya, karena nilai jual dari konsol ini memang bukan ada di situ, melainkan di bagian fleksibilitas penggunaannya, yang sebenarnya bukan hal baru, tapi setahu saya sih sebelum-sebelumnya belum pernah ada handheld lain yang se-fleksibel Nintendo Switch ini. Apa aja itu? Yang pertama pastinya kita bisa memainkannya secara handheld layaknya konsol portable pada umumnya. Kemudian bisa ditaruh di meja dengan Joy-Con yang bisa bertransformasi jadi stick, bisa dimainkan dengan Joy-Con terpisah kayak gini, dan bisa juga dipakai main bareng temen tanpa perlu bawa controller tambahan, kecuali kalau mainnya lebih dari 2 player ya. Gak hanya itu aja, yang paling mantep sih semua skema tadi bisa lebih dimaksimalkan dengan menghubungkan Nintendo Switch ini ke TV pakai dock bawaannya tadi. Di mode TV ini resolusinya itu bakal berubah dari 720p jadi 1080p. Mantap banget kan? Jadi kalian gak perlu takut gambarnya jadi burik. By the way, sensasi main pakai Joy-Con ini mirip kayak Wiimote di Nintendo Wii U. Cuman ini berasa lebih compact aja. Kalau untuk gamenya, Nintendo Switch ini punya library game yang lengkap banget. Mau cari genre apa aja ada, dari genre fighting, sport, racing, hingga RPG ada semua. Lengkap deh pokoknya. Kecuali Genshin Impact ya, kalau yang itu nggak ada di sini.
kayaknya mustahil deh kalian gak cocok dengan library gamenya, soalnya emang lengkap banget. Cuman mungkin buat kalian yang preferensi gamenya grafis adalah yang utama, sepertinya Nintendo Switch ini bukan pilihan yang tepat. Sebagai patokan kalau kalian gak masalah dengan grafis PS3, harusnya sih Nintendo Switch ini cocok buat kalian. Nintendo Switch V2 merupakan versi perbaikan dari Nintendo Switch V1 atau versi awalnya. Di versi ini secara fisik memang gak kelihatan adanya perubahan, karena perubahannya itu hanya terletak pada bagian chipsetnya aja, dimana di V2 ini menggunakan chipset Tegra X1 Plus atau versi upgrade dari Tegra X1 yang digunakan di Nintendo Switch V1, yang sebenarnya secara performa mirip-mirip aja, tapi jauh lebih baik soal efisiensi dayanya. Nintendo sendiri mengklaim kalau daya tahan baterai dari